Baik, dari kasus yang tadi itu saya sudah membuat ilustrasi transaksinya, di mana di sini kita bisa melihat bahwa ada dua pihak. Yang pertama, Tuan Jaki, di mana dia menitipkan barang kepada PTA. Barang yang dititipkan oleh Tuan Jaki itu terjadi di tanggal 6 Juni dengan jumlah yang dikirim senilai 10 radio dan harga per unitnya itu $50. Sehingga kita peroleh bahwa jumlah barang yang dikirimkan oleh Tuan Jaki memiliki nilai $500. Sedangkan untuk biaya pengirimannya sendiri dari Tuan Jaki kepada Tuan PTA itu memiliki nilai 60. Berarti untuk transaksi yang ini itu baru terjadi di antara Tuan Jaki dan PTA saja. Tuan Jaki sebagai konsignor dan PTA sebagai konsigni. Nah, selanjutnya semenjak tanggal 6 Juni ketika Tuan Jaki menitipkan barangnya kepada PTA, PTA menjual sampai tanggal 30 Juni itu kepada konsumen. Nah, sebelum terjadi penjualan kepada konsumen antara Tuan Jaki dan Tuan A, terjadi kesepakatan di mana uang hasil penjualannya itu akan dikirimkan di akhir bulan. Nah, sehingga nanti untuk rekapannya Tuan Jaki akan meminta kepada PTA sebulan sekali seperti itu. Nah, untuk transaksi yang kedua, ketika PTA menjual kepada konsumen sampai tanggal 20 Juni, ternyata si barang yang dititipkan oleh Tuan Jaki itu habis terjual kepada konsumen dengan harga jual yang ditetapkan 85. Nah, untuk komisi jika PTA berhasil menjual radio milik Tuan Jaki, maka PTA berhak menerima 20% komisinya dari penjualan yang telah dilakukan. Nah, untuk radionya memiliki nilai harga jual per unitnya 85, biaya angkutnya 25, sehingga untuk harga total penjualan yang terjadi sampai tanggal 20 Juni yaitu $850. Berarti kita bisa melihat bahwa dari jumlah penjualan sebesar $850 itu ada komisi yang harus dibayarkan oleh Tuan Jaki kepada PTA karena PTA berhasil menjual kepada konsumen. Untuk jumlah komisinya memiliki nilai $170 karena kita menghitung dari persentase kesepakatan untuk komisi dikali dengan jumlah penjualannya. Nah, selain itu di sini juga kita harus melihat nih, komisi yang $170 ini ada dua perlakuan. Bagi Tuan Jaki, berarti kan dia harus membayar komisi sebesar $170. Sehingga yang $170 ini bagi Tuan Jaki diakui sebagai beban komisi yang akan mengurangi income si Tuan Jakinya. Tapi bagi PTA, komisi ini merupakan tambahan kas dia karena dia menerima dari Tuan Jaki, sehingga komisi yang $170 ini bagi PTA itu akan diakui sebagai penambah income atau pendapatan komisi seperti itu. Nah, tanggal 20 akhir bulan itu si PTA karena berhasil menjual kepada konsumen dengan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan selama barang tersebut dititipkan, sehingga si PTA itu mengirimkan uang kepada Tuan Jaki atau konsignor sebesar uang yang dia miliki, yaitu 655. Nah, 655 ini dari mana? Kita bisa melihat bahwa transaksi penjualan itu senilai 850 dikurangi dengan biaya angkutnya 25 dan dikurangi lagi dengan komisi yang akan dibayarkan oleh Tuan Jaki kepada PTA senilai 70. Maka diperolehlah di sini sisa kas yang harus diterima oleh Tuan Jaki sebesar
655. Nah, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Yang pertama metode laba terpisah dan kedua laba tidak terpisah. Untuk konsep perbedaan antara dua metode ini itu dari pengakuan transaksi atas barang konsinyasinya. Lalu yang kedua, karena di sini laba terpisah, otomatis ketika ada laba yang diperoleh oleh konsignor dari transaksi penjualan konsinyasi, maka laba konsinyasinya itu akan dilaporkan terpisah di laporan laba ruginya. Nah, biasanya untuk laba konsinyasi ini akan dilaporkan di tambahan pendapatan karena ini merupakan transaksi tambahan di luar operasional si perusahaan kayak gitu. Lalu kalau seperti untuk laba tidak terpisah, di sini untuk perolehan laba yang dihasilkan dari transaksi penjualan konsinyasi ini bagi konsignor itu seolah-olah di reimburse pada saat transaksi penjualan dan pembelian si barang konsinyasinya tersebut, sehingga nanti pada saat pelaporannya tidak akan ada pengakuan laba konsinyasi. Namun si laba konsinyasi tersebut akan menambah secara tidak langsung pada saat kita menyusun laporan laba ruginya. Nah, karena di sini kita di laba tidak terpisah ada pengakuan labanya, laba konsinyasi itu termasuk ke dalam laba bersih, otomatis kita juga akan mengakui adanya penjualan, adanya pembelian dan seterusnya pada saat kita akan menghitung HPP. Nah, maka dari itu kita akan lebih melihat bagaimana sih perbedaan antara kedua metode ini. Nah, untuk yang pertama metode laba terpisah, ketika si konsignor menyerahkan barang kepada konsigni, otomatis barang yang konsignor miliki itu berkurang, persediaannya berkurang, dan di debitnya ada penambahan barang konsinyasi. Kenapa barang konsinyasinya bertambah? Karena masih barang tersebut masih ada pada tanggal 6 itu belum terjual oleh konsigni. Sehingga di sini ada barang konsinyasi, di kreditnya ada inventory. Lalu untuk biaya angkutnya sama, pengakuan biaya di debit dan adanya pengurangan kas karena dia membayar biaya pengiriman sebesar 60. Bagi konsigni atau komisioner, transaksi tanggal 6 tidak perlu dicatat karena si konsigni ini tidak membeli barang dan tidak perlu mengeluarkan kas, sehingga di sini no entry jika menggunakan labanya terpisah. Lalu sampai dari tanggal 6 sampai tanggal 20 Juni, transaksi penjualan barang radio kepada konsumen itu terjadinya di konsigni, bukan di konsignor, sehingga selama rentang waktu 6 sampai 20 Juli itu di konsigni tidak ada pengakuan jurnal. Sedangkan di konsignornya tadi konsigninya atau komisionernya ada pengakuan jurnal, dimana ketika di sini ada transaksi dikatakan bahwa pada saat mengirimkan barang kepada konsumen itu ada biaya angkut sebesar 25, otomatis ada barang komisi di debit, di kreditnya kas. Nah, kenapa di sini barang komisi yang 25 ini tidak diakuinya sebagai biaya? Karena kan yang 25 ini bukan biayanya konsigni, tapi biayanya si konsignor yang harus diganti oleh konsignor karena dia meminjam dulu uang konsigni senilai 25 sama, sehingga di sini yang 25 itu nantinya akan diganti oleh si konsignor, maaf. Nah, lalu di rentang waktu tersebut kan ada transaksi penjualannya. Berarti di sini di debitnya ada penerimaan kas dari hasil penjualannya, dan di kreditnya ada barang komisi sebesar 850 karena di sini si barang komisi kita menjual barang konsinyasi atau barang titipan dari Tuan Jaki tadi. Jumlahnya senilai harga jual 850. Nah, untuk 20 Julinya di sini kan kita akan menghitung berapa sih pendapatan komisi dari konsignor yang akan diperoleh oleh konsigni. Kan tadi ada kesepakatan bahwa jika
kita akan siapa si konsigni akan menerima 20% dari penjualan, sehingga di sini di debit 20% dikali 850 dapat 170 dolar. Sedangkan di tanggal 20 Julinya itu kita si konsigni itu mengirimkan uang kepada konsignor dengan perhitungan yang tadi, penjualannya 850, lalu si uang yang tadi dikeluarkan oleh konsigni itu diganti lagi oleh konsigni, bahkan kita harus mengurang dari jumlah uang yang diterima oleh konsigni sebelum disetorkan, harus dikurangi dulu nih dengan biaya yang dikeluarkan tadi 25, lalu dikurangi juga dengan biaya komisi yang akan diterima oleh si konsigni ini ya, sehingga jumlah bersih yang diterima oleh konsignor itu hanya 655.